Kali ini, panggung hiburan sedang tidak baik-baik saja dengan sebuah viralnya publik hiburan dikejutkan oleh laporan yang diajukan oleh sosok konten kreator Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya. Tentu saja dalam sebuah laporan tersebut ia menuding suaminya, Insanul Fahmi, melakukan sebuah perselingkuhan dengan seorang wanita publik yang dikenal sebagai Inara Rusli. Namun dugaan tuduhan itu mencakup dua hal utama. Pertama, niat pernikahan yang diklaim pernah dilakukan oleh Insanul kepada Inara Rusli. Kedua, ancaman yang diklaim dialami oleh pihak istri apabila tidak menyetujui proses tersebut. Namun, kasus ini kemudian langsung menjadi sorotan publik dan juga media massa Indonesia. Bukan hanya karena unsur soal dugaan perselingkuhan, tetapi juga karena elemen poligami, kewenangan, persetujuan istri, serta implikasi sosial-sosial yang membayanginya. Namun dalam sebuah laporan publik yang beredar, Wardatina menyatakan dirinya merasa terpaksa mengambil sebuah langkah keputusan hukum setelah merasa hak dan kehormatannya seolah-olah terganggu. Namun sementara itu, IR yang diduga belum secara terbuka menyampaikan klarifikasi penuh terhadap sebuah tudingan tersebut. Meskipun ada tangkapan layar percakapan yang tengah tersebar di media sosial yang mengindikasikan niat Insanul untuk menikahi Inara, kasus ini menimbulkan kompleksitas yang melibatkan status pernikahan, norma sosial, agama, dan kekuasaan dalam sebuah relasi domestik. Namun, kita perlu memahami siapa pihak-pihak yang terlibat agar kisah ini tidak sekedar gosip. Insanul Fahmi dikenal sebagai pengusaha dan figur publik yang cukup aktif di dalam sebuah ranah bisnis dan juga sosial. Wardatina Mawa merupakan seorang konten kreator. Posisinya yang membuatnya memiliki audiensi yang cukup peka terhadap isu-isu kehidupan pribadi maupun publik privat figur. Sedang Inara Rusli adalah selebritas atau figur publik yang memiliki sebuah citra profesional di dunia hiburan. Namun dari berbagai laporan media sosial terlacak bahwa sebelum laporan resmi dibuat, Wardatina menyatakan telah mencoba menempuh jalur yang lebih profesional, berbicara dengan suami, mengonfrontasi isu di rumah tangga dan meminta klarifikasi. Namun ia menyebutkan bahwa ketika merasa jalur kekeluargaan tidak lagi cukup untuk melindungi posisinya sebagai istri sah dan ibu, ia memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Namun sementara itu, di sisi lain, percakapan antara Inara Rusli dan Insanul yang tersebar di media sosial memperlihatkan bahwa Insanul sempat mengungkapkan niatan menikahi Inara. Insya Allah aku kesana setelah Insan temui abang aku untuk sampaikan niat baiknya. Namun demikian, salah satu kutipan yang muncul hal ini memunculkan pertanyaan, apakah ini sekedar niat yang mungkin belum dibicarakan secara formal atau sebuah proses yang berjalan secara nyata? Namun lebih lanjut, Wardatina menyebutkan adanya ancaman yang dialamatkan kepadanya jika ia tidak menyetujui tindakan Insanul tersebut. Namun, sebuah unsur yang membuat konteks kasus ini tidak hanya soal hubungan personal, tapi juga soal ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dan hak istri dalam persetujuan poligami dan pernikahan kedua. Setelah laporan diajukan, media mulai mengumpulkan dokumen dan tangkapan layar yang diklaim Wardatina sebagai bukti, di antaranya percakapan antara Inara Rusli dan Insanul Kamil yang memperlihatkan niat pernikahan, serta pernyataan Inara yang menyebutkan bahwa hubungannya dengan Insanul hanya bisnis profesional dan bukan soal romantisme seperti yang telah viral dan dituduhkan. Inara sendiri dalam sebuah media menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui status pernikahan Insanul, bahwa ia ternyata beristri. Namun saat komunikasi awal berlangsung, dalam pernyataannya ia menyebutkan bahwa jika proses yang tengah dilakukan tidak sesuai syariat atau norma izin dan cara yang benar, ia siap mundur. Namun sementara Wardatina mengatakan bahwa sebelum melapor ke pihak polisi, ia sudah meminta restu dari anaknya untuk sejauh mana ia akan mengambil langkah hukum. Ia ingin memberi contoh kepada anaknya bahwa sebagai ibu ia berani memperjuangkan haknya.
Namun dari sisi hukum, laporan resmi menjadi tanda bahwa peristiwa ini telah bergeser dari ranah privat ke ranah publik dan legal. Konteksnya bukan hanya soal sebuah dugaan perselingkuhan, tetapi juga potensi tuntutan terhadap perzinahan jika terbukti, serta aspek pelanggaran hak istri dalam struktur rumah tangga beragama. Apa yang bisa kita petik dari sebuah peristiwa ini? Pertama, kasus ini menegaskan bahwa dinamika rumah tangga figur publik tidak lagi bisa dilihat sebagai urusan dalam rumah. Ketika sang pihak yang merasa dirugikan mengambil langkah hukum, maka muncul sebuah resiko reputasi, dampak sosial, serta sebuah pergeseran norma rumah tangga kepada ranah publik. Kedua ini menyentuh topik poligami dan persetujuan istri, meski dalam sejumlah tradisi poligami diperbolehkan secara agama dan sah dalam praktik modern, terutama di ruang publik Indonesia. Tentu saja sebuah unsur persetujuan istri dan transparansi menjadi sangat penting ketika istri menyatakan bahwa ia tidak diberikan pilihan atau menerima sebuah ancaman, maka muncul dilema etis dan legal. Ketika figur publik seperti Inara Rusli yang dikaitkan dalam sebuah kasus ini juga menghadapi dilema. Namun di satu sisi, reputasi profesionalnya bisa berpengaruh karena klaim hanya bisnis. Jika terbantahkan akan menjadi beban. Di sisi lain, jika ia menyatakan mundur, maka akan memunculkan asumsi bahwa ia setuju ketika awalnya diklaim tidak mengetahui status pasangan. Namun dari perspektif psikologis dan sosiologis, ketika ancaman disebut-sebut muncul dalam relasi rumah tangga yang beralih ke ambang legal, ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang dalam banyak riset menunjukkan risiko bagi pihak istri atau pihak yang statusnya dianggap kedua. Namun konteks ini menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, bagaimana norma sosial masyarakat menanggapi istri sah dalam konteks publik, dan bagaimana media menyikapinya. Namun titik balik utama dalam kisah ini terjadi ketika Wardatina yang sebelumnya mungkin menempuh jalur kekeluargaan memilih secara terbuka untuk melapor ke polisi. Langkah ini memecah tembok privasi, memaksa seluruh pihak untuk berada dalam sorotan legal dan publik. Setelah itu, percakapan yang semula mungkin bersifat privat menjadi alat bukti yang dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik. Inara yang semula sikapnya bisnis profesional kini mendapati dirinya harus memberi penjelasan publik, dan Insanul yang sebelumnya mungkin memiliki niat tersembunyi kini harus berada pada titik yang tak bisa hanya diselesaikan di dalam rumah. Pada kulminasi cerita ini, kita melihat beberapa elemen-elemen yang saling berbenturan: hak istri sah, niat pasangan ketiga, kesepakatan poligam atau pernikahan kedua, publikasi sosial media, dan jalur hukum formal. Jika memang terbukti bahwa Insanul telah mengajak menikah Inara atau mempersiapkan sebuah proses pernikahan tanpa persetujuan istri, maka konsekuensinya bisa lebih dari sekedar reputasi. Bisa masuk ranah pidana atau perdata, tergantung sebuah pembuktian hubungan perzinahan, ancaman, dan pelanggaran hak istri. Namun sementara itu, publik mencermati bagaimana media dan netizen menyikapi isu ini. Apakah sebagai kasus moral atau sebagai isu rumah tangga figur publik, atau sebagai pintu masuk diskusi lebih luas soal poligami dan persetujuan dalam Indonesia. Hingga saat ini belum ada klarifikasi penuh dari Insanul maupun Inara yang menjawab seluruh tuduhan secara terbuka dan komprehensif. Wardatina telah mengambil sebuah langkah hukum, kini giliran proses berjalan di institusi yang berwenang. Yang penting untuk dicatat, kasus ini bukan sekedar skandal selebritas yang menampilkan bagaimana kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta dimensi publik privat di era digital menjadi semakin rumit. Bagi Anda pemirsa yang budiman, ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dalam relasi, terutama yang melibatkan banyak pihak, tak boleh diabaikan. Kesetaraan hak, persetujuan, dan transparansi adalah aspek yang memperoleh sorotan semakin besar dalam masyarakat kontemporer. Kita akan menunggu perkembangan berikutnya. Apakah ada penetapan tersangka? Apakah bukti digital akan dipakai di persidangan? Dan bagaimana reputasi masing-masing pihak akan pulih atau berubah?
Apabila Anda tertarik, saya bisa menyiapkan hal yang lebih menjengangkan.